Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad? MUI menganggap mereka tidak lagi tertarik dengan pelaksanaan Islam karena seringkali melihat citra Islam menjadi agama yang keras dan tidak toleran. Inilah sesungguhnya kita mengetahui bahwa motif orang pindah dari Islam itu bukan disebabkan oleh sebab-sebab material, kelemahan kita sebagai pemeluk Islam untuk menampilkan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang pada sesama makhluk di dunia ini. Majelis Ulama dulu jumlah umat Islam di tanah air itu jumlahnya 94%. Lalu sekarang ini jumlah umat Islam menurun drastis menjadi 80%. Apakah ini tanda-tanda umat Islam tidak mulia lagi? Apakah ini menjadi tanda-tanda bahwa agama Islam tidak mulia? Atau peminatnya berkurang karena ajarannya tidak benar? Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita berpindah agama. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Kenapa Indonesia umat muslimnya tuh berkurang terus ya? Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. 40 juta tuh muslim, 98% dari populasi. Indonesia itu sekitar 236 juta. Udah di bawah 90% populasinya itu muslim. Nah, gue ada teori yang mungkin agak cocok logi, tapi mungkin kalian bisa komen juga. Cuma kalau secara statistik, memang dari tahun ke tahun populasi muslim kita tuh turun terus. Dari 95% sampai sekarang di 87%. Indonesia jadi salah satu negara yang paling banyak murtad. Beneran nggak sih? FYI, istilah murtad ini dipakai di agama Islam ya. Jadi kalau ada orang muslim yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain ya disebutnya murtad. Nah, baru-baru ini viral nih, ada seorang ustadz yang bilang kalau Indonesia termasuk negara Islam dengan angka murtad yang tinggi. Video itu diposting di akun TikTok Politik Agama. Ustadz ini bilang kalau dilihat dari data katanya banyak yang keluar dari Islam alias murtad. Dia juga bilang sering dapat laporan dari berbagai daerah. Pak, tolong nih si Anu murtad, si ini murtad katanya. Video ini pun langsung ramai dan banyak yang kasih tanggapan. Ada warganet yang komen, bener aku juga murtad bareng anak-anakku. Ada juga yang bilang, iya suamiku juga murtad malah sekarang aktif pelayanan di gereja. Negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan, Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Yang mayoritas muslim, tiap tahun tuh lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Sangga Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa itu mempelajari. Asal murtad masuk Islam, kan masuk Kristen. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Setelah Injil nggak ada wahyu, setelah Yesus nggak ada Nabi, gitu. Makanya kan mereka tidak pernah beriman kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW kan? Setelah Yesus tidak ada Nabi, setelah Injil nggak ada wahyu. Kenapa kita adakan kajian ini? Berangkat dari data, Pak. 1 tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang.
awal merdeka kita sampai 1950 umat Islam 99% Muslim, sekarang tinggal sekitar 84%. Ya, pertumbuhan rumah ibadah lain itu 380%. Masjid itu cuma 180%. Contoh di Bola Mangondo, Islam 85%, masjid cuma 100, gereja 500. Wow. Something that is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here! Get the hell out of here! And these weak Muslims in the West, sending me emails and this, I'm using my face and I'm a hafiz. I'm using, get the hell out! You are never a strong believer in the first place, you weakling. You're a weakling. It is rare that you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. Indonesia, the largest Muslim country in the world with over 200 million Muslims. But this is changing. Approximately 2 million people in Indonesia leave Islam for Christianity every year. Statistics from the International Crisis Group 2012 indicate that if the growth continues at its current rate, by 2035, it would cease to be a Muslim majority country. Tahu nggak sekarang? Setiap hari ada laporan masuk sama angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme, ya kan begitu? Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan, kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Bang, Anda mengaku mantan Muslim. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda mantan Muslim. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina terus an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah. Ya, coba Bang Tomo cerita dulu Bang, boleh nggak Abang cerita Bang, gimana ceritanya Abang meninggalkan Muhammad? Ya, jadi tahunya itu dari setiap hari kita sholat.
tiap hari disuruh baca surat Al-Fatihah kan Bang? Masa tiap hari disuruh baca ituan, akhirnya ditulis di Az-Zukhruf ayat 56, jalan yang lurus ya Nabi Isa. Wow, mantap nih ya. Jadi tiap hari orang Islam minta-minta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata Isa adalah jalan yang lurus, betul? Iya. Iya, tuh. Ini juga. Masa tiap hari saya nyasar terus. Dikasih tahu di situ masa kasar gini Bang. Bang Edis, arah mau ke Tanah Abang laut mana? Laut situ. Tapi besok nanya lagi. Nanya lagi terus. Besok nanya lagi. Pinter dia ini mikirnya ya. Jadi memang ya teman-teman, banyak orang-orang Islam itu sudah banyak juga yang mulai mikir, apalagi di zaman era internet sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang bisa bicara lewat media sosial ya Bang ya. Sekarang kan udah bisa ngomong gitu. Benar. Jadi percayalah teman-teman, kekuatan kata-kata itu impactnya ke otak, pikiran-pikiran, apalagi yang open minded ya, yang pikirannya terbuka, nggak kolot gitu, itu sangat kuat loh impactnya itu begitu. Sama ini Bang, sorry saya potong Bang. Dulu ketika saya masih ikut sana, saya takut dengan kematian. Karena kan yang dipikir saya sama sekali, saya nggak bisa belajar Al-Quran. Dari kecil saya sholat, sembahyang, ngaji apa segala macam. Saya cuma alif batasa doang, karena pemikiran saya ketika saya meninggal, saya bakal ditanya man robuka apa segala macam. Takutnya nggak bisa bahasa Arab ya kan? Iya, karena begini, karena memang kalau kalian pergi ke toko-toko buku Islam, ada satu buku di situ judulnya adalah kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, masalahnya malaikatnya pakai bahasa Arab. Jadi memang kalau dipikir-pikir, memang jatuh pada satu kesimpulan, Islam ini tiada lain adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Gitu. Dan satu lagi Bang, kalau menurut saya Bang ya, walaupun mereka kita doktrin gimana segala macam, kalau Tuhan Yesus tidak memilih kita, itu tetap nggak bakalan bisa. Ya. Ini pemikiran saya ya. Pemikiran saya Bang. Jadi ketika kita melakukan tugas kita masing-masing lah, kita menyampaikan masalah hatinya tergerak, itu urusan Tuhan. Ya, benar. Kita harus sampaikan kebenaran Bang. Oke lah Bang Tomo, itu saja Bang Tomo ya. Sehat selalu Bang. Oke, makasih Bang Tomo, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras Pevel 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.